Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Febrianti, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan analisis kebijakan dan metode-metode analisis kebijakan. Langsung saja, yang pertama itu pendekatan analisis kebijakan. Pendekatan analisis suatu kebijakan mengacu pada penelitian yang dilakukan sebenarnya dalam pengembangan kebijakan. Sering ditugaskan oleh pembuat kebijakan dalam birokrasi di mana kebijakan tersebut dikembangkan. Pendekatan analisis kebijakan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendekatan empiris. Pendekatan empiris ditekankan terutama pada penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan publik tertentu. Di sini pertanyaan utama bersifat faktual. Apakah sesuatu ada dan macam informasi yang dihasilkan bersifat deskriptif? Misalnya dapat mendeskripsikan, menjelaskan atau meramalkan pengeluaran publik untuk kesehatan pendidikan. Kemudian yang kedua, pendekatan valuatif. Pendekatan valuatif terutama ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Di sini pertanyaannya berkenaan dengan nilai, berapa nilainya dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Kemudian yang ketiga, pendekatan normatif. Pendekatan normatif ditekankan pada rekomendasi serangkaian tindakan yang akan datang yang dapat menyelesaikan masalah-masalah publik. Dalam kasus ini pertanyaannya berkenaan dengan tindakan apa yang harus dilakukan dan tipe informasi yang dihasilkan bersifat preskriptif. Kemudian materi yang kedua yaitu metode analisis kebijakan. Secara metodologis, analisis kebijakan dapat dibedakan ke dalam 2 tipologi, yaitu metodologi kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode kuantitatif. Pada dasarnya, metodologi kuantitatif lebih tertarik pada pengukuran terhadap masalah kebijakan. Untuk dapat melakukan pengukuran secara objektif, terlebih dahulu dijabarkan beberapa komponen masalah, indikator, dan variabelnya. Selanjutnya, setiap variabel diberikan simbol-simbol angka yang berbeda-beda terhadap variabel yang sedang diukur. Yang diukur dalam penelitian adalah bagian kecil dari populasi yang bisa disebut data. Data inilah sebagai contoh nyata dari kenyataan yang dapat diprediksikan dengan menggunakan metodologi kuantitatif tertentu. Kemudian yang kedua, metode kualitatif. Sementara itu membutuhkan kehati-hatian untuk melihat hal yang detail. Analisis dilakukan dengan seringkali memerlukan pembacaan berulang pada catatan lapang dan materi. Tulisan lain untuk menemukan pola dan hubungannya dalam data. Metodologi kualitatif dapat dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan kebijakan secara kasus per kasus, karena permasalahan itu memerlukan pemecahan yang dilakukan secara kasus per kasus pula.